Di video kali ini kita masih belajar tema 7 subtema 2, di mana muatan pelajaran kita hari ini adalah ilmu pengetahuan alam. Dicetak ada di pembelajaran 1, yaitu menjelaskan gaya listrik dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Gaya listrik itu adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda yang bermuatan listrik. Listrik memiliki dua jenis muatan, yaitu ada muatan positif dan ada namanya muatan negatif. Dua benda yang bermuatan listrik sejenis jika didekatkan akan tolak-menolak. Begitu juga sebaliknya, dua benda yang bermuatan listrik tidak sejenis jika didekatkan akan tarik-menarik. Ya. Kemudian muatan listrik itu dibagi menjadi dua, ada listrik statis dan ada listrik dinamis. Listrik statis adalah muatan listrik pada suatu benda yang tidak mengalir. Hal ini dikarenakan muatan negatif itu tidak bergerak dalam benda tersebut. Listrik statis akan hilang ketika dua benda tersebut sudah memiliki muatan yang sama. Oleh karena itu, kemunculan listrik statis ini hanya terjadi sementara. Nah, berikut ini beberapa contoh listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, potongan kertas yang tertarik penggaris ketika penggaris itu kita gosokkan ke rambut. Yang kedua, helai rambut itu tertarik balon setelah balon digosokkan ke kain. Yang ketiga, fenomena petir yang terjadi ketika langit mendung. Itulah tadi listrik statis. Kemudian listrik yang kedua adalah ada namanya listrik dinamis. Listrik dinamis itu adalah muatan listrik yang dapat bergerak. Energi listrik bergerak dari kutub positif menuju kutub negatif. Contohnya, baterai yang ada pada rangkaian listrik di samping. Nah, baterai memiliki dua kutub, yaitu ada kutub positif dan ada kutub negatif. Jika kutub positif dan kutub negatif dihubungkan dengan kabel, maka akan terjadi aliran listrik dinamis. Aliran listrik dinamis juga ada pada rangkaian listrik di rumah. Aliran listrik dapat dihentikan jika penghubung antar kutub diputus menggunakan saklar, ya. Itulah tadi listrik statis dan listrik dinamis. Nah, sekarang di pembelajaran 2 menjelaskan perubahan bentuk energi listrik. Arus listrik mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Jika arus listrik bergerak melalui peralatan listrik, peralatan tersebut akan berfungsi. Energi listrik akan diubah menjadi energi lain sesuai dengan kegunaan peralatan listrik tersebut. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh perubahan bentuk energi. Yang pertama, energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya terjadi pada penggunaan blender. Cara kerjanya, energi listrik itu mengalir dan melewati blender. Jika saklar pada blender dinyalakan, energi listrik yang masuk ke blender akan diubah menjadi energi gerak. Alat penghalus dalam blender akan bergerak menghaluskan bahan-bahan makanan. Itulah contoh dari energi listrik menjadi energi gerak. Nah, kemudian yang kedua, perubahan energi listrik yang berikutnya adalah energi listrik itu menjadi energi bunyi. Contohnya terjadi pada penggunaan bel listrik. Cara kerjanya, energi listrik mengalir dan melewati bel listrik. Nah, jika kabel bel listrik ini dihubungkan ke sumber listrik, maka energi listrik akan masuk ke bel listrik dan diubahlah menjadi energi bunyi. Ya, itulah tadi. Ya, yang berikutnya adalah energi listrik menjadi energi cahaya. Contohnya penggunaan pada lampu.
Nah, cara kerjanya, energi listrik itu mengalir melewati lampu. Nah, jika saklar lampu ditekan, maka energi listrik yang masuk ke lampu akan diubah menjadi energi cahaya. Lampu akan menerangi ruangan. Kemudian yang berikutnya adalah energi listrik menjadi energi panas. Contohnya penggunaannya pada pemanggang roti. Nah, cara kerjanya, energi listrik itu mengalir dan melewati pemanggang roti. Jika tombol pada pemanggang roti ditekan, energi listrik akan memanaskan elemen pemanas pada pemanggang roti. Pemanggang roti akan melakukan fungsinya, yaitu memanggang roti. Perubahan bentuk yang berikutnya adalah energi listrik menjadi energi cahaya dan energi bunyi. Contohnya terjadi pada penggunaan televisi. Nah, cara kerjanya, energi listrik itu mengalir ke televisi. Jika tombol power pada televisi ditekan, energi listrik akan masuk ke dalam televisi dan diubah menjadi energi cahaya dan bunyi. Energi cahaya berupa gambar pada layar dan energi bunyi berupa suara yang keluar dari pengeras suara pada televisi. Nah, itulah tadi perubahan bentuk yang terjadi pada energi listrik. Ada 5 ya anak-anak ya. Nah, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Ibu harap anak-anak dapat mengerti. Akhir kata, sekian.